Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Basit, NPM 2017-435-03 kali 51 dari kelas R7A kelompok 12. Di sini saya ingin menjelaskan materi soal tentang metode simplex maksimum. Di sini ada contoh soal, contoh kasusnya. Seorang kontraktor berencana untuk membangun pembangunan perumahan baru yang terdiri dari kolonial, split level, dan rumah bergaya peternakan. Sebuah rumah kolonial membutuhkan 0,5 hektar tanah, modal $60.000 dan 4.000 jam kerja untuk dibangun, dan menghasilkan keuntungan sebesar $20.000. Rumah split level membutuhkan lahan seluas 0,5 hektar, modal $60.000 dan 3.000 jam kerja untuk membangun dan mengembalikan keuntungan sebesar $18.000. Sebuah rumah peternakan membutuhkan 1 hektar tanah, modal $80.000 dan 4.000 jam kerja untuk dibangun dan menghasilkan keuntungan $24.000. Itu kontraktor memiliki 30 hektar tanah, modal $3.200.000 dan 180 jam kerja. Pertanyaan 1A. Berapa banyak rumah dari setiap tipe yang harus dibangun untuk memaksimalkan keuntungan kontraktor? Berapa keuntungan maksimalnya? Pertama kita tulis dulu fungsi tujuannya. Fungsi tujuan kita tulis menjadi ini fungsi tujuan yang sebelumnya. Lalu kita ubah fungsi tujuannya jadi seperti ini. Nah, fungsi kendalanya juga kita ubah. Ini fungsi kendalanya yang kita dapat sebelumnya. Ini fungsi kendalanya yang kita dapat sebelum kita masukkan slack. Dan ini fungsi kendala yang setelah kita masukkan slack. Kita ubah dan kita masukkan slack. Langkah-langkah pertama, masukkan nilai fungsi tujuan dan kendala yang telah diubah ke dalam tabel. Fungsi tujuannya kita masukkan ke sini. Z 2000, 18.000, 24.000. Nilai kendalanya setengah. Kita masukkan. Banyaknya ini sesuai dengan banyaknya X yang ada di kendala ini. Banyaknya X ada 6. Variabel ininya X4, X5, dan X6. Variabel yang di samping ini adalah khusus yang untuk slack yang kita masukkan variabel tambahan itu. Nah, selanjutnya kita cari kolom kuncinya. Cara mencari kolom kuncinya kita lihat dari di Z ini, di nilai Z ini, baris Z. Kita cari angka terbesar apabila dimutlakan. Angka terbesar ada di sini, di 24. Apabila dimutlakan maka 24.000. Nah, maka kolom kuncinya ada di sini. Ada di sini. Nah, selanjutnya untuk kita mencari ini, baris kuncinya. Menentukan baris kunci yang mana. Untuk menentukan baris kunci yang mana, caranya nilai kanan dibagi nilai kolom kunci yang tadi kita dapat, yang ini. Kolom kuncinya. 30 dibagi 1 dapat 30. 3.200.000 dibagi 80.000 dapat 40. Nilai indeks ini hasil bagi dari ini
ke sini hasil baginya. Nah, 180.000 dibagi 4.000 dapat hasil 45. Nah, kita cari nilai indeks yang terkecil untuk menentukan kuncinya. Nilai indeks terkecil adalah ini. Berarti baris kuncinya ini. Untuk menentukan baris kuncinya, kita cari dari indeks terkecil. Ini baris kuncinya berarti. Nah, untuk menentukan nilai kuncinya, kita cari yang perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Maka ada di sini, di angka 1 ini, perpotongannya. Nah, maka X4 ini diganti X3. Caranya X4 ini diganti X3. Kita taruh di sini. Nilai 1 ini, semua satu baris X4 ini, kita bagi dengan 1. Nilai kunci yang ini. Setengah bagi 1, setengah. Setengah bagi 1, setengah. 1 bagi 1, 1. 1 bagi 1, 1 bagi 1, 1 bagi 1, 1 hasilnya. 1 bagi 0, 0. 1 bagi 0, 0, 0. Dan 1 bagi 30, 30. Nah, nilai baris kuncinya kita sudah dapat. Hasilnya ini. Nah, X4 yang tadi ini kita ubah jadi X3. Nah, selanjutnya kita cari X5, X6, dan Z-nya. Pertama kita cari Z-nya dulu. Cara mencari nilai Z-nya, kita masukkan nilai Z yang lama. Ke dalam tabel. Kita masukkan. Lalu X3 ini, X3 yang ini, baris ini, dikalikan nilai kunci yang ada di Z. Nilai kunci yang ada di Z adalah ini, 24.000 minus 24.000. Berarti nilai kuncinya ini. Nah, setengah dikali 24.000 hasilnya ini dikali sama ini, hasilnya taruh di sini. Setengah dikali 24.000 dapat 12.000. Lanjut lagi, 20 minus 24.000. Minus 24.000 dikali setengah dapat minus 12.000. Minus 12.000 dikali setengah dapat lagi nih 12.000. Terus minus 24.000 dikali ini dapat angka minus 24.000. Minus 24.000 dapat ini dikali ini 0, 0. Ini dikali 0, 0 juga. Ini dikali 0, 0. Minus 24.000 dikali 30 dapat minus 720.000. Nah, setelah kita masukkan X3 ini, selanjutnya kita kurangin nilai Z yang ini. Kita kurangin. Nilai Z-nya kita kurangin. Nilai Z atas dikurang X3. Baris Z dikurang baris X3. Minus 12.000 dikurang minus 12.000. Min ketemu min plus, jadi 20.000. Minus 20.000 ditambah 12.000 hasilnya minus 8.000. Ini minus 18.000
dikurang minus 12.000. Min ketemu min plus, jadi 18.000 ditambah 12.000 hasilnya min 3.000. Minus 24.000 dikurang minus 24.000, min ketemu min plus, jadi minus 24.000 ditambah 24.000 hasilnya 0. Ini 0 dikurang min 24.000 jadi plus, jadi 0 ditambah 24.000 hasilnya 24.000. 0 0 0 0, 1 dikurang 0 1. Nah, 0 dikurang min 720.000, min ketemu min plus, jadi 0 ditambah 720.000 hasilnya 720.000. Nah, selanjutnya mencari nilai X5 nya. Kita sudah dapat nilai Z nya, ini hasilnya. Selanjutnya mencari nilai X5 nya. Mencari nilai X5 nya caranya sama seperti mencari nilai Z. Kita masukkan nilai X5 yang lamanya di tabel simplex yang pertama. Ini. Lalu kita kalikan dengan kata kunci X5 tadi. X3 ini nih. Kita kali kata kuncinya. Kata kunci X5 ada di sini, 80.000. Kata kunci X5 ada di sini 80.000. Kita kali ini. 80.000 ini kita kali ini. Hasilnya kita kali ini, baris ini. Hasilnya kita taruh di sini, di baris X3 yang ini. Nah, ini kata kuncinya 80.000. Dikali 1/2, 80.000 kali setengah, hasilnya ini. Pokoknya ini semua baris dikali 80.000 kata kunci yang ada di X5, baris X5, maka hasilnya ini. Dapat hasil ini. Nah, udah dapat hasil ini, kita kurangin. Untuk tahap kedua, baris kuncinya. Pertama kita tentukan dulu kolom kunci dari Z-nya, yaitu kita dapat di sini. Apabila kita mutlakkan minusnya, maka ini paling tertinggi. Maka kita dapat kolom yang ini. Untuk baris kolomnya kita dapat ini. Selanjutnya kita bagi dengan nilai kanan, maka dapat hasil ini. Kita cari nilai indeks yang terkecilnya, maka dapat hasil ini. Kita garis. Nah, kita cari nilai perpotongannya antara baris kunci dan kolom kunci, maka dapat hasil ini. Lalu nilai yang ada di baris X5 kita bagi dengan nilai dari kunci perpotongan ini, yaitu 2. Nah, hasilnya kita taruh sini. Ini hasilnya. Nah, X5 yang ini, karena baris kuncinya, perpotongan kuncinya ada di X2, maka X5 kita ganti X2. Selanjutnya, kita cari nilai Z-nya. Kita nyari nilai Z-nya, kita lihat nilai Z-nya ada di, kita tentukan dulu nilai kunci Z-nya, yaitu ini 6.000, maka ini dikali. Untuk mengisi X2-nya, maka
baris yang ini, nilai baris kunci yang di X2 dikali nilai kunci yang ada di baris Z, yaitu minus 6000. Maka hasilnya ini. Selanjutnya kita kurangin. Maka dapat hasilnya ini. Mencari nilai X sama saja, kita dapat hasilnya ini. Mencari nilai X6 sama saja seperti sebelum-sebelumnya. Cari nilai X3 nya sama saja, kita udah dapat hasilnya seperti ini caranya. Nah, ini hasilnya. Kita lihat di Z, di baris Z masih ada nilai yang minus atau tidak. Apabila tidak ada yang minus, maka iterasi selesai. Nah, kita buat kesimpulannya. Maka kesimpulannya, setelah adanya penurunan permintaan pada perumahan tipe kolonial yang tadinya mendapatkan keuntungan sebesar $20.000 terus menjadi $17.000, maka hasilnya ini jadi $960.000. Nah, untuk yang A, maka kita keuntungan profit maksimal yang kita dapat, untuk yang A, profit maksimal yang kita dapat ini $1 juta. Ya, itu saja presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Dwiryanto. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang linear programming metode simplex. Pertama, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Seorang kontraktor berencana untuk membangun pembangunan perumahan baru yang terdiri dari kolonial, split level, dan rumah bergaya peternakan. Sebuah rumah kolonial membutuhkan 1,5 hektar tanah, modal $60.000 dan 4.000 jam kerja untuk dibangun, dan menghasilkan keuntungan sebesar $20.000. Rumah split level membutuhkan lahan seluas 1,5 hektar, modal $60.000 dan 3.000 jam kerja untuk membangun, dan mengembalikan keuntungan sebesar $18.000. Sebuah rumah peternakan membutuhkan 1 hektar tanah, modal $80.000 dan 4.000 jam kerja untuk dibangun, dan menghasilkan keuntungan $24.000. Itu kontraktor memiliki 30 hektar tanah, modal $3.200.000 dan 180.000 jam kerja. A. Berapa banyak rumah dari setiap tipe yang harus dibangun untuk memaksimalkan keuntungan kontraktor? Apakah yang keuntungan maksimal? Solusi: siapkan fungsi tujuan, batasan, dan tabel simplex. Pertama, fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 20.000 X1 ditambah 18.000 X2 ditambah 20.000 X3. Terus kita ubah jadi Z kurang dari 20.000, Z minus 20.000 X1 minus 18.000 X2 minus 24.000 X3 sama dengan 0. X1 adalah variabel untuk kolonial, X2 untuk split level, dan X3 nya untuk peternakan. Fungsi kendalanya 1,5 X1 tambah 1,5 X2 tambah X3 kurang dari 30. 60.000 X1 dikurang 60.000 X2 dikurang 80.000 X3 kurang dari sama dengan 3.200.000. 4.000 X1 ditambah 3.000 X2 ditambah 4.000 X3 kurang dari sama dengan 180.000. Terus diubah jadi 1,5 X1 tambah 1,5 X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 30. 60.000 X1 tambah 60.000 X2 ditambah 80.000 X3 tambah X5
sama dengan 3.200.000. 4.000 X1 tambah 3.000 X2 tambah 4.000 X3 tambah X6 sama dengan 180.000. Ini tabel simplexnya. Pertama kita masukin dulu nilai-nilainya X1, X2, X3, X4, X5, X6 sama P. 1/2, 1/2, 1, 0, 0, 0, 0. X5 60.000, 60.000, 8.000, 0, 1, 0, 0, 3.200.000. X6 nya 4.000, 3.000, 4.000, 0, 0, 1, 0, 180.000. P nya minus 20.000, minus 150.000, minus 24.000. Di tabel ini kita harus cari kolom kuncinya. Kolom kuncinya ada di X3 karena terdapat minus yang lebih besar, yaitu minus 24.000, dan baris kuncinya ada di X4 karena ada perpotongan di antara X3 dan X4. Angka kuncinya itu 1. Selanjutnya, nah di sini saya juga kurang paham. Saya hanya paham sampai sini saja. Selebihnya tidak terlalu paham. Kita masukin lagi angka X4-nya 1/2, 1/2, 1, 1, 0, 0, 0, 30. 2, 2, 0, minus 8, 80. 24.000, 720.000. Saya nggak tahu cara ngitungnya. Minus 200. Dikurang 0,013. Ya saya juga nggak paham nih. Dapat angkanya dari mana? Saya belum paham, sama sekali belum paham. Jadi kita lanjut aja nih yang B. Yang buat yang A, keuntungan maksimalnya 720.000 untuk yang X1, 960.000 untuk X2, 1 juta untuk X3. B, penurunan permintaan rumah kolonial menyebabkan keuntungan rumah kolonial turun dari $20.000 menjadi $17.000. Diskusikan efek dari perubahan ini pada jumlah yang dibangun dan keuntungan maksimum. Keuntungan maksimumnya sama $720.000 dan $950. Ya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf karena saya juga nggak paham dari metode simplex ini. Saya hanya paham mencari fungsi tujuan, fungsi kendalanya, sampai metode simplex yang ini saja. Selebihnya saya nggak paham. Mohon maaf. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.